Nagari Sungai Nyalo Muda Aye, nagari yang bersatu karena kedekatan geografis, bukan kedekatan adat. Nagari Sungai Nyalo Muda Aye berada di tepian pantai di kawasan Mandeh yang dikenal sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Kawasan Mandeh ini merupakan sebuah kawasan wisata andalan Sumatera Barat yang berada di wilayah kabupaten dan kota. Sebahagian di Kota Padang dan sebahagian berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sungai Nyalo Muda Aye merupakan nagari baru karena dibentuknya pada tahun 2011. Dan nagari ini tidak dianggap sebagai nagari adat dan tidak memiliki institusi kerapatan adat nagari. Nagari Sungai Nyalo Muda Aye dibentuk dengan menggabungkan dua kampung dari dua wilayah nagari. Satu kampung dari nagari Duku dan satu kampung lagi diambil dari nagari Ampang Pulai. Itulah keunikan nagari Sungai Nyalo Muda Aye. Wilayahnya berasal dari dua wilayah nagari. Nah, sekarang kita hendak mengulas nagari yang bernama Sungai Nyalo Muda Aye. Nama nagari Sungai Nyalo Muda Aye diambil dari penggabungan nama dua buah kampung yang membentuk nagari. Kedua kampung itu adalah Kampung Sungai Nyalo dan Kampung Muda Aye. Ketika dibentuk menjadi sebuah nagari, nagari itu dinamakan Nagari Sungai Nyalo Muda Aye. Kedua kampung yang membentuk nagari Sungai Nyalo Muda Aye tidaklah berasal dari wilayah adat nagari yang sama. Kampung Sungai Nyalo secara adat merupakan bagian dari nagari Ampang Pulai, sedangkan Kampung Muda Aye secara adat merupakan bagian dari nagari Duku. Keduanya merupakan nagari adat di Kecamatan Koto Sabaya Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua kampung yang berdekatan ini memiliki perbedaan secara adat, namun memiliki nasib yang sama secara geografis. Keduanya sama-sama jauh dari pusat nagari. Butuh waktu dan perjuangan yang berat untuk menjangkau pelayanan di level nagari. Masyarakat kedua kampung harus melewati perairan laut untuk menjangkau pusat nagari. Terlebih lagi, untuk Kampung Muda Aye, perlu ditambah lagi dengan perjalanan darat untuk menjangkau pusat nagari Duku. Secara ekonomi, perjuangan mencapai pusat nagari sangatlah berat dan berbiaya besar. Karena itulah, kedua kampung tersebut sepakat untuk membentuk satu nagari sendiri. Akhirnya, kedekatan geografis mampu menggabungkan dua kampung yang berbeda secara adat untuk bersatu ke dalam pemerintahan nagari. Sungai Nyalo diduga berasal dari kata Sungai Jalo. Sungai di daerah ini dahulunya memiliki banyak ikan, sehingga banyak orang datang mencari ikan atau manjalo ikan, terutama dari daerah Tarusan. Sebahagian dari mereka yang datang manjalo ikan tersebut, ada yang tinggal dan menetap. Sejak itulah daerah tersebut dinamakan Sungai Jalo. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi Sungai Nyalo. Sedangkan Muda Aye dilihat dari posisinya dari Kampung Sungai Nyalo
berada di bagian mudia sungai yang bermuara ke kampung Sungai Nyalo. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aie berada di tepian pantai di kawasan Mandeh yang dikenal sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Kawasan Mandeh ini merupakan sebuah kawasan wisata andalan Sumatera Barat yang berada di wilayah kabupaten dan kota. Sebahagian di Kota Padang dan sebahagian berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan wisata Mandeh ini terbentang mulai dari Bungus Teluk Kabung di Kota Padang sampai ke Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan Mandeh ini bukanlah sekedar hamparan pantai belaka. Kawasan Mandeh menyajikan pesona wisata yang komplit karena menggabungkan suasana pantai dan perbukitan. Geografis kawasan Mandeh memang kawasan pantai yang unik karena dataran pantai yang bersisiran langsung dengan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Laut di kawasan Mandeh terlihat seperti danau karena berair tenang, dihiasi oleh sejumlah teluk dan pulau-pulau kecil yang indah. Berbagai objek wisata hadir di kawasan ini, mulai dari pantai indah, pulau kecil, air terjun, dan juga pemandangan bawah lautnya. Tentu sanak bertanya, kenapa kawasan Mandeh ini penting untuk dikunjungi? Banyak alasan kenapa sanak mesti bertandang ke kawasan Mandeh. Pertama, kawasan Mandeh memiliki banyak pantai yang indah. Yang kedua, memiliki sejumlah puncak-puncak perbukitan yang dapat didaki untuk menikmati pemandangan indah. Memiliki banyak pulau-pulau kecil yang eksotis, keindahan bawah laut, kuliner Minangkabau yang khas pesisir dengan pengolahan ikan dan lokan, serta tentu saja kebudayaan pesisir Minangkabau. Nah, ketika sanak menyusuri jalan Trans Mandeh yang menghubungkan Bungus Teluk Kabung dengan Tarusan Painan, sanak mendapati salah satu nagari bernama Sungai Nyalo Mudia Aie. Satu nagari di mana sanak dapat menikmati keindahan dan pesona kawasan Mandeh. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aie terletak di kawasan Mandeh dalam Kecamatan Koto Sabaleh Tarusan. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aie memiliki batas dengan Nagari Sungai Pinang di sebelah utara, dengan Samudra Hindia di sebelah barat, dan Nagari Mandeh di sebelah selatan dan juga barat. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aie dilalui oleh Jalan Trans Mandeh yang baru selesai dibangun pada tahun 2018 sepanjang 42 km. Pembangunan Jalan Trans Mandeh ini membuat Nagari Sungai Nyalo Mudia Aie menjadi aksesibel, diakses oleh kendaraan roda 4 terutama dari arah Kota Padang. Pada dahulunya, akses baik menuju Padang ataupun Tarusan yang merupakan ibu kota Kecamatan Koto Sabaleh Tarusan harus menggunakan moda transportasi laut. Kampung Mudia Aie yang secara adat bagian dari Nagari Duku, namun terpisahkan oleh kawasan rimba perbukitan yang tidak memiliki jalan. Masyarakat Mudia Aie harus melewati rimba belantara untuk mengakses Nagari Duku via darat. Dan tentunya menggunakan jalur transportasi laut menjadi lebih mudah ketimbang melewati rimba perbukitan. Sebagai nagari yang berada di kawasan pesisir, mata pencarian utama masyarakat Sungai Nyalo Mudia Aie adalah sebagai nelayan.
Selain menjadi nelayan, masyarakat Sungai Nyalo Mude Aie memiliki keahlian dalam membuat kapal bagan. Kapal bagan merupakan kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut lepas yang memiliki ukuran 30 hingga 50 GT. Keahlian dan tradisi membuat kapal bagan oleh anak nagari Sungai Nyalo Mude Aie diwarisi dari generasi ke generasi. Kemampuan membuat kapal bagan yang dimiliki para tukang tidak diperoleh melalui pendidikan formal. Walaupun begitu, kapal bagan buatan tukang Sungai Nyalo Mude Aie sudah memenuhi syarat pokok dalam pembuatan kapal bagan seperti keapungan, kekuatan, dan stabilitas. Terdapat pengetahuan lokal masyarakat Sungai Nyalo Mude Aie dalam membuat kapal bagan. Salah satunya dengan membuat bodi kapal sedikit lebih lebar ke belakang atau lancip ke depan agar kapal tersebut kuat dan lebih tahan ombak. Pengetahuan lokal yang diajarkan tukang dari generasi ke generasi bukan hanya tentang teknik membuat bodi kapal yang bagus, akan tetapi juga bagaimana cara memilih dan memperlakukan kayu dengan baik, mengerjakannya hingga meluncurkan kapal ke laut. Materi kayu yang digunakan biasanya adalah jenis kayu musarai, rasa, kale, madang, laban, dan lain sebagainya. Selain menjadi nelayan, kawasan Nagari Sungai Nyalo Mude Aie juga memiliki kawasan pertanian, terutama di Kampung Mude Aie. Di kampung ini, kita bisa menemukan hamparan persawahan, walaupun ukurannya tidak luas. Karena itulah, laut kemudian menjadi sumber penghidupan yang dominan ketimbang kegiatan pertanian di darat. Kita masuk ke pembahasan suku di Nagari Sungai Nyalo Mude Aie. Kedua kampung di Nagari Sungai Nyalo Mude Aie berasal dari dua nagari yang berbeda. Suku-suku yang ada di kedua kampung tersebut juga terhubung dengan nagari asalnya. Suku-suku yang bermukim di Kampung Sungai Nyalo tentunya merupakan bagian dari struktur adat Nagari Ampang Pulai, dan begitu pula suku-suku di Nagari Mude Aie juga merupakan bagian dari struktur adat Nagari Duku. Terdapat 4 suku di Nagari Sungai Nyalo Mude Aie. Keempat suku tersebut adalah suku Tanjuang, suku Caniago, suku Jamba, dan suku Malayu. Suku Caniago dapat dibagi ke dalam 4 suku pula, yakni Caniago Solo, Caniago Gugua, Caniago Salayu, dan Caniago Koto Anau. Penamaan suku tersebut mengindikasikan nama-nama nagari di Kubuang Tigo Baleh yang saat ini berada di Kabupaten Solok. Hal ini mengindikasikan hubungan wilayah pesisir selatan dengan Kubuang Tigo Baleh, di mana penduduk kecamatan Koto Sabale Tarusan umumnya berasal dari dataran tinggi Kubuang Tigo Baleh. Sebagai bagian dari kawasan Bahari Terpadu Mandeh, Nagaripedia memberikan sejumlah tempat menarik bagi sana untuk menikmati keindahan Nagari Sungai Nyalo Mude Aie. Yang pertama, pantai. Kawasan Nagari Sungai Nyalo Mude Aie memiliki banyak pantai yang dapat sana akses untuk menikmati wisata bahari. Sebagian pantai tersebut ada dikelola oleh sejumlah resort, sehingga sanak perlu mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kawasan pantai yang dikelola oleh resort.
Salah satu pantai yang terbuka untuk umum adalah pantai yang berada di sisi selatan nagari yang dilengkapi dengan amphitheater. Kalau Sanak beruntung, Sanak dapat menyaksikan pagelaran seni budaya yang digelar di amphitheater ini. Yang kedua, Puncak Paku. Kita lanjut ke Puncak Paku, sebuah titik spot yang berada di jalur jalan utama Trans Mandeh yang berada di ketinggian. Dari titik ini, Sanak dapat menikmati keindahan pesona Carocok Tarusan dengan Pulau Cubadaknya di sisi selatan. Jika Sanak mengalihkan pandangan ke utara, Sanak dapat menikmati keindahan Teluk Tenang di depan nagari Sungai Nyalo Mudia Aie yang dipagar oleh perbukitan tinggi. Puncak Paku merupakan titik spot yang paling banyak disinggahi pengunjung yang datang bertandang ke kawasan Mandeh. Jadi, ketika Sanak sampai di Puncak Paku, jangan lupa mengabadikan kenangan Sanak di Puncak Paku sebagai tanda bahwa Sanak telah pernah sampai ke Sungai Nyalo Mudia Aie. Jika Sanak memiliki energi lebih, Sanak dapat mendaki puncak bukit yang lebih tinggi di Puncak Paku ini. Dengan menaiki bukit, menambah sedikit ketinggian, pemandangan indah kawasan Mandeh baik ke arah Pulau Cubadak maupun ke arah perkampungan Sungai Nyalo Mudia Aie terhampar indah. Yakinlah, keindahan dari puncak ini akan memaku Sanak untuk berlama-lama di sini. Lokasi ketiga, Puncak Batu Garudo. Jika Sanak memiliki jiwa jelajah yang lebih tinggi, Sanak dapat mendaki Puncak Batu Garudo, bukit dengan tebing kars yang terlihat jelas dari Puncak Paku ke arah utara. Mendaki Puncak Batu Garudo ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih lama dibandingkan dengan Puncak Paku. Perjuangan Sanak akan terbayar dengan keindahan pesona Carocok Tarusan. Dari Puncak Garudo, pemandangan Anda akan lepas memandang Teluk Carocok Tarusan dengan Pulau Cubadaknya yang indah mempesona. Tidak seperti kebanyakan pantai barat Sumatera yang berombak besar, lautannya cenderung tenang. Demikian pula pemandangannya ke perkampungan nagari Sungai Nyalo Mudia Aie yang berpagar benteng Bukit Barisan. Lokasi yang keempat, Kampung Sungai Nyalo dan Kampung Mudia Aie. Jika Sanak ingin mengetahui kehidupan anak nagari Sungai Nyalo Mudia Aie, Sanak dapat menyusuri dua perkampungan di nagari Sungai Nyalo Mudia Aie. Kampung Sungai Nyalo berada di dekat pantai, sedangkan Kampung Mudia Aie berada agak ke dalam sesuai namanya, ke arah Mudia Aie. Dan di Kampung Mudia Aie lah terbentang persawahan anak nagari. Demikian Sanak Kasadonyo, ulasan kita tentang nagari Sungai Nyalo Mudia Aie, salah satu nagari yang terhampar di tepian samudra dalam kawasan wisata terpadu Mandeh dengan pesonanya yang tidak mudah dilupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, budaya, serta kawasan wisata yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.